warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, Amal silakan dipimpin. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, ketua kelas Amal, ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Ya, baiklah. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai sistem koloid. Masing-masing semua sudah membuat handout kan? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita sudah belajar dulu di kelas 10 mengenai klasifikasi materi. Di mana materi ini diklasifikasikan atas 2. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Melan. Terbagi atas 2 zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Nah, sehubungan dengan topik pembelajaran kita hari ini, itu mengenai sistem koloid dengan tujuan pembelajaran dan model pembelajarannya adalah sekarang coba perhatikan, Ibu punya 3 buah gelas piala yang masing-masing berisi, ini yang pertama tadinya susu bubuk dengan air, kemudian ini air dengan gula, kemudian ini air dengan pasir. Jadi sekarang coba semua kamu perhatikan dan kamu amati perbedaan atau persamaan di antara ketiga campuran ini. Seperti yang disebutkan oleh Melan tadi, masuk kemana mereka ini? Ya, coba Alif menjawabnya. Ketiga-tiga materi tersebut adalah campuran. Yang campuran antara susu bubuk dengan air. Yang kedua adalah campuran antara gula dengan air merupakan campuran homogen. Dan yang ketiga adalah campuran air dengan pasir, itu merupakan campuran heterogen. Ya, benar yang dijawab Alif. Di mana yang di tengah ini larutan gula namanya, campuran homogen. Kemudian kata Alif tadi ini air dengan susu juga campuran homogen. Ini air dengan pasir, campuran heterogen. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita lihat ini apa yang dapat kita amati. Nah, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Seperti yang telah diamati tadi, beberapa saat tadi, ternyata campuran susu itu mengalami pengendapan. Berarti yang dikatakan Alif tadi, campuran susu itu bukan termasuk campuran homogen. Bu, nanya Bu. Tadi kan seperti yang telah dijawab sama teman tadi. Jadi gimana cara untuk membedakan campuran tadi? Tadi kan kalau yang campuran susu kan tadi kelihatannya secara mata kan kelihatan homogen. Jadi cara untuk membedakannya itu gimana, Bu? Nah, baiklah, sehubungan dengan pertanyaan Bahrul tadi, ya, untuk mendapatkan jawabannya, baiknya kita rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, sekarang kita duduk berkelompok untuk mendiskusikannya. Semua iya. Iya, betul. Berarti untuk larutan gula caranya diteruskan. Untuk larutan air dengan pasir, cahayanya tidak tembus. Teruskan. Sedangkan untuk campuran antara air dan susu, cahayanya dihamburkan. Nah, setelah kamu semua ini merumuskan hipotesis, tadi kan melalui literasi bermacam-macam selain dari handoutnya, ada kamu lihat dari internet tadi, kemudian ada juga tadi kelompok yang memverifikasi dengan menggunakan senter ketiga campuran tersebut. Nah, maka dari itu kamu akan dapatkan suatu kesimpulan sehubungan dengan materi pelajaran kita hari ini mengenai sistem
koloid. Jadi di antara campuran tersebut manakah yang termasuk ke dalam sistem koloid? Jadi yang menggunakan koloid yaitu campuran air dengan susu. Baiklah, dari jawaban Melan sebentar ini, Melan menyebutkan bahwasanya air dengan susu termasuk ke dalam sistem koloid. Ya, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri dari sistem koloid tersebut dari verifikasi hasil kelompoknya tadi. Silakan, siapa yang bisa jawab? Jadi untuk larutan gula, ketika cahaya dimasukkan maka cahayanya diteruskan. Sedangkan untuk campuran suspensi, cahayanya tidak tembus. Nah, baiklah. Dari hasil kesimpulan sebentar ini, seperti yang dijawab oleh Amal tadi, di mana ketiga campuran tadi ternyata ada yang bersifat campuran homogen. Ya, contohnya larutan gula. Kemudian ada lagi tadi air dengan pasir campuran heterogen, dan ternyata susu bubuk dengan air tadi yang nampaknya seolah-olah homogen ternyata dia bersifat heterogen. Berarti kita sudah simpulkan tadi susu termasuk ke dalam sistem koloid. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi dengan jenis-jenis koloid. Ya. Nah, maka untuk penutup sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua pimpin untuk berdoa. Mohon siap bersyukur.